Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berjumpa kembali di channel kesayangan kita Ai Nyembir dengan saya di sini Lau Lemha. Baiklah, seperti biasa kita akan belajar mata pelajaran sosiologi. Kali ini pembahasan kita mata pelajaran sosiologi di kelas 11. Tema yang kita kupas kali ini adalah ragam permasalahan sosial di dalam masyarakat. Baiklah, sebelum lebih jauh kita mengupas apa saja yang menjadi permasalahan sosial di dalam masyarakat. Melalui kesempatan ini, saya berharap kita semua, saya dan anak-anak semua, dalam kondisi terbaik, dalam kondisi sehat, bersemangat, dan tetap ceria untuk belajar. Anak-anak sekalian, sebelum kita berbicara lebih jauh apa saja yang menjadi ragam permasalahan sosial, ada baiknya kita kembali ke bahasan kita sebelumnya, yaitu tentang makna dari permasalahan sosial. Seperti yang kita kupas pada video sebelumnya, bahwa sesungguhnya permasalahan sosial itu diberi batasan cukup banyak oleh beberapa ahli sosiologi. Namun pada kesempatan ini saya ingin mengupas salah satunya saja, bahwa permasalahan sosial itu adalah kondisi yang tidak diinginkan, tidak dapat diterima oleh mayoritas atau sebagian besar anggota masyarakat. Jadi sekali lagi, permasalahan sosial itu adalah kondisi yang tidak diinginkan, tidak dapat diterima oleh mayoritas atau sebagian besar anggota masyarakat. Kemudian kalau kita berbicara mengenai ragam permasalahan sosial yang timbul di dalam masyarakat, maka akan banyak sekali. Namun pada kesempatan kali ini kita akan mengupas hanya 4 saja permasalahan sosial yang umumnya timbul di dalam masyarakat, yang tidak asing di telinga kita, kemudian kita saksikan di media elektronik, di media sosial. Antara lain adalah kemiskinan, kriminalitas, korupsi, dan kesenjangan sosial. Kupasan pertama kita mulai dari ragam permasalahan sosial yang pertama, yaitu kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang tidak asing di telinga kita semua. Kemiskinan ini diberi batasan oleh banyak ahli sosiologi. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengutip pendapat dari Kuncoro, bahwa kemiskinan itu adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum masyarakat. Sekali lagi, menurut Kuncoro, bahwa kemiskinan itu adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum dari anggota masyarakat. Kemudian pendapat kedua dari Levitan, bahwa kemiskinan itu adalah kekurangan barang-barang kebutuhan atau kekurangan pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak. Kemudian kemiskinan itu tentu ada kategorisasinya. Jadi kategori yang dipakai dalam hal ini adalah tentu kategori yang ditetapkan oleh suatu negara. Kapan suatu masyarakat dikatakan miskin atau tidak. Secara garis besar, kemiskinan itu dipilah menjadi 2 bentuk. Jadi sekali lagi, kemiskinan itu dipilah menjadi 2 bentuk. Yang pertama kita menyebut dengan kemiskinan absolut atau kemiskinan mutlak. Sekali lagi, yang pertama, kemiskinan absolut atau kemiskinan mutlak adalah suatu kondisi ketika seseorang memiliki pendapatan lebih rendah dari standar hidup yang layak yang ditetapkan oleh suatu negara. Sekali lagi, kemiskinan absolut atau mutlak adalah suatu kondisi ketika seseorang memiliki pendapatan yang lebih rendah, memiliki pendapat yang rendah dari standar hidup yang layak. Kemudian kemiskinan absolut ini tentu standarnya diukur dari standar yang ditetapkan oleh negara setempat. Jadi mereka dianggap miskin apabila tidak mampu memenuhi barang-barang dan jasa yang diperlukan, seperti tempat tinggal, pakaian, perumahan, dan lain sebagainya. Kemudian yang nomor 2 sering disebut dengan kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif itu adalah kemiskinan yang tidak berhubungan dengan standar atau garis-garis kemiskinan. Akan tetapi dia berasal dari perspektif, dari pandangan masing-masing orang atau individu. Yaitu penyebabnya karena orang itu memang merasakan dirinya
miskin walaupun pendapatannya dianggap layak, tetapi dia perspektif menganggap dirinya sebagai orang yang miskin. Itulah yang disebut dengan kemiskinan relatif. Kemudian yang berikutnya, setelah kita memahami apa makna dari kemiskinan, apa bentuknya, sekarang kita akan mengupas faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya kemiskinan di dalam masyarakat. Antara lain faktor penyebab kemiskinan itu tentu yang pertama karena angka kelahiran yang tinggi. Tentu akibat dari angka kelahiran yang tinggi ini menyebabkan persaingan dalam hal pencarian lapangan kerja. Kemudian faktor penyebab yang nomor 2 bisa terjadi karena korban ketidakadilan dari para penguasa terhadap kelompok masyarakat tertentu. Kemudian faktor yang 3 bisa saja dilakukan karena adanya pembiaran yang dilakukan oleh penguasa. Kemudian faktor keempat bisa timbul karena manajemen keluarga yang buruk. Artinya sesuatu keluarga memiliki potensi pendapatan yang tinggi, tetapi karena memiliki manajemen pengelolaan keuangan yang buruk sehingga mereka bisa menjadi miskin. Kemudian faktor berikutnya, kemiskinan itu bisa timbul karena terjadinya bencana alam yang menimpa sesuatu masyarakat, sehingga bisa saja usaha-usaha yang tadinya lancar maju menjadi kolaps akibat terjadinya bencana alam. Kemudian faktor yang berikutnya, kemiskinan bisa terjadi karena adanya faktor sosial seperti PHK massal. Kemudian bisa terjadi juga karena faktor biologis seperti adanya wabah atau pandemi, penyakit-penyakit menular dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk ke permasalahan sosial yang nomor 2, yaitu kriminalitas. Kriminalitas sesungguhnya merupakan produk dari kondisi masyarakat dengan segala pergolakan sosial yang terjadi di dalamnya, di mana kondisi masyarakat itu termasuk di dalamnya adalah adanya modernisasi, kemudian adanya industrialisasi dan adanya urbanisasi. Faktor-faktor ketiga itu menjadi faktor-faktor pemicu timbulnya kriminalitas di dalam masyarakat. Kemudian sekarang kita pahami apa makna sesungguhnya dari kriminalitas tersebut. Kriminalitas adalah segala sesuatu perbuatan, tindakan yang melanggar hukum sehingga orang sering menyebut sebagai tindakan kejahatan. Dari sisi kriminologi, kriminalitas itu adalah setiap tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat sehingga dia diartikan sebagai sebuah kejahatan. Sehingga sekali lagi, kriminalitas dari sisi kriminologi menganggap bahwa segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi, tidak disetujui oleh anggota masyarakat, maka ia dianggap sebagai perbuatan kejahatan atau tindak kriminalitas walaupun dari sisi hukum belum dirumuskan. Jadi itulah makna dari kriminalitas. Kemudian faktor apa saja sebagai penyebab timbulnya kriminalitas di dalam masyarakat? Tadi sudah saya kupas. Faktor yang pertama bisa karena modernisasi, kemudian industrialisasi, terjadinya urbanisasi, kemudian kondisi sosial seperti PHK massal, pengangguran, kemudian degradasi mental, kemudian pendidikan yang rendah atau kebodohan. Sekarang kita masuk ke permasalahan sosial yang nomor 3 yang disebut dengan korupsi. Korupsi ini sesuatu masalah yang hampir setiap malam menjadi konsumsi berita di media-media massa dan media elektronik maupun media sosial. Korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tindakan atau perbuatan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi. Jadi sekali lagi, korupsi itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tindakan atau perbuatan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain atau kelompoknya atau korporasi. Intinya perbuatan tersebut merugikan keuangan negara. Kemudian kenapa korupsi dikatakan sebagai permasalahan sosial? Tentu karena korupsi itu membawa dampak bagi masyarakat atau bagi orang banyak. Apa dampaknya? Tentu akibat daripada korupsi yang merugikan keuangan negara, maka tentu
terjadi hambatan-hambatan dalam proses pembangunan untuk kesejahteraan publik atau kesejahteraan masyarakat karena uangnya telah disalahgunakan. Kemudian permasalahan sosial yang nomor 4 disebut dengan kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial adalah suatu ketidakseimbangan sosial yang ada di lingkungan masyarakat yang menimbulkan perbedaan-perbedaan yang sangat mencolok di dalam masyarakat. Perbedaan tersebut bisa terjadi di bidang ekonomi, yaitu antara kaya dan miskin. Kemudian di bidang pendidikan kita menyaksikan ada sekolah favorit dan sekolah tidak favorit. Kemudian ada perlakuan hukum yang berbeda antara orang kaya dengan orang miskin, antara para pejabat dengan orang-orang biasa. Kemudian adanya kesempatan yang tidak sama di bidang politik. Kemudian adanya kesempatan atau kesenjangan dalam hal mendapatkan layanan kesehatan. Kita saksikan di rumah sakit, di klinik-klinik bahwa adanya pembedaan kelas-kelas perawatan. Kita lihat dari ada kelas VVIP, kemudian ada sampai dengan kelas yang paling bawah. Jadi dari kelas yang paling mewah sampai dengan kelas rakyat biasa. Semua itu masuk dalam kategori kesenjangan sosial. Baiklah anak-anak sekalian, itulah kupasan kita mengenai apa saja yang menjadi permasalahan sosial yang di dalam masyarakat. Kali ini kita hanya membahas 4 problem saja, yaitu kemiskinan, kemudian yang kedua kriminalitas, yang ketiga korupsi, dan yang keempat adalah kesenjangan sosial. Mudah-mudahan kupasan kita kali ini dapat dipahami dan kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wabarakatuh.